lafaz huwallah nggak? Coba lihat. Qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, huwallah ahad. Ini bisa dibagi satu. Ini zikir sendiri, ini sendiri, ahad sendiri. Ya, ini sudah 3 zikir udah. Ini digabung, udah jadi 4. Digabung lagi, huwallahu ahad, udah jadi 5. Udah 5 macam zikir sudah. Jadi bagi ahli zikir, ahli rohani, lafaz begini, itu emas semua. Dipretelin satu-satu juga bermakna. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hubungannya. Jadi hu itu adalah inti daripada lafaz Allah. Jadi kalau diringkas, la ilaha illallah, intinya ada pada lafaz Allah. Lafaz Allah intinya ada pada lafaz hu. Atas dasar itulah kenapa zikir la ilaha illallah zikir paling afdal. Karena ada satu huruf ini, hu itu. Coba ambil nafas. Buang. Itu bunyi nggak? Kalau pakai hidung. Buang. Kalau dibunyiin dikasih huruf itu bunyinya apa? Kalau dikasih huruf apa? Alif atau ba atau ta atau ha? Itu apa? Kira-kira yang pas apa? Ha? Maka hu itu salah satu zikir nafasnya manusia. Ya. Jadi jika kita buat apa yang disebut oleh para ulama al-ismul a'zam, nama Allah yang agung, semua nama Allah yang agung itu terkumpul dalam nama Allah. Nama Allah itu kalau orang lagi udah sakaratul maut gak bisa baca nama Allah, gak bisa dia. Maka kita dengar nafasnya, dia baca apa? Di dalam ilmu zikir ini dibunyikan. Itu dibunyikan. Maka percaya atau tidak, membaca hu itu sama dengan baca la ilaha illallah. Tapi bukan pahalanya, maknanya. Karena hu itu adalah inti atau ujung daripada lafaz la ilaha illallah. Kalau orang udah nyampe di ujung, ngapain dia balik gitu. Itu jawaban Imam Asyibli. Jawaban Imam Asyibli. Namun kita berdoa, kalau kita wafat semoga dengan kalimat yang sempurna. La ilaha illallah. Habis itu mau pakai Allahu bebas ya. Yang penting ada syariatnya dulu. Maka kita bagilah. La ilaha illallah ini zikir lisan. Ini lisan. Allah itu kolbu. Hu itu zikir apa? Mau dikasih nama? Ini zikir nafas. Zikir nafas. Coba baca la ilaha illallah kalau masuk WC makruh nggak? Makruh, bener. Kalau lagi sholat, kita baca apa masuknya? Allahu Akbar. Kenapa pakai Allahu Akbar? Padahal afdalu dzikri la ilaha illallah. Maka ini untungnya kalau orang tahu nafasnya. Maka dia bisa berzikir dengan nafasnya. Ya, jadi kita ini bisa berzikir tanpa menyebut. Itulah zikir hu. Ya. Oleh Al-Qutub Asy-Syahir Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman, beliau mengajarkan zikir hu itu dengan tahan napas. Diambil, lidahnya dikunci, lalu kolbunya baca hu, Allah. Gitu. Apakah itu bid'ah? Enggak. Bid'ah dari mana? Kul huwallahu ahad, ada lafaz huwallah enggak? Coba lihat. Kul huwallahu
ahad. Katakan hai Muhammad, huwallah ahad. Ini bisa dibagi satu. Ini zikir sendiri, ini sendiri, ahad sendiri. Ya, ini sudah 3 zikir udah. Ini digabung, udah jadi 4. Digabung lagi, huwallahu ahad, udah jadi 5. Udah 5 macam zikir sudah. Jadi bagi ahli zikir, ahli rohani, lafaz begini, itu emas semua. Dipretelin satu-satu juga bermakna. Nah, saya punya seorang guru, zikirnya hu itu aja. Hu naik, hu turun, hu naik. Saya ketemu seseorang yang dia terkenal di dunia keartisan, ya, yang suka memberikan hiburan bagi kita, saya nggak usah sebut, itu zikirnya hu Allah. Tadi udah 5 ya, itu dibalik. Allahu udah 6. Hu ahad udah 7. Tuh, banyak zikir itu bisa. Jadi oleh ahli ilmu zikir, nggak ada di Quran itu yang dibuang. Satu huruf itu bermakna. Satu huruf bermakna. Dan satu huruf itu cahayanya, Masya Allah. Ya. Di antara huruf-huruf itu, yang paling tinggi adalah huruf-huruf yang disebut dalam huruf muqatta'ah. Alif lam mim, alif lam ra, itu paling tinggi itu. Nah, oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad disebut dengan al-huruf an-nuraniyah. Huruf-huruf cahaya. Huruf-huruf cahaya. Dan disebutkan oleh beliau, dulu para sahabat Nabi, kalau mereka dagang, Abdurrahman bin Auf itu seorang kontraktor, juga seorang bisnis. Kalau bawa barang antar negara, dia tulislah semua huruf-huruf muqatta'ah. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim, semua ditulis. Lalu dia berdoa, ya Allah, berkah huruf-huruf cahaya ini, maka jagalah barang-barang kami. Dan itu gak ada barangnya yang terganggu, yang dirusak satupun. Gak ada perompak satupun. Apakah Al-Habib Abdullah Al-Haddad ngaco, halu? Kan enggak. Itu hakiki. Itu hakiki semua. Ya. Nah, kembali ke hijab. Ya. Apabila kita berzikir nih, merasakan satu getaran. Jangan merasa senang dulu. Getaran itu namanya hijab cahaya. Bisa nangis? Waktu talqin kemarin banyak yang nangis ya. Jangan senang dulu. Nanti dalam tangis itu ada syaitan yang dulu bertahun-tahun bisa nangis. Dia sudah tahu pengalaman kita di dalam kolbu. Makanya zikir tadi ada zikir lisan, ada zikir kolbu, ada zikir nafas. Semuanya harus diisi, kalau enggak syaitan masuk. Apa kata syaitan? Waduh, kamu nih suci sekali hatinya. Zikir kok bisa nangis? Ya. Kolbumu sangat bening. Pernah ngerasa gitu enggak? Terus pura-pura ngambil ini. Nah, biar kedengaran sama orang. Biar kedengaran sama orang samping. Wah, samping saya orangnya nangis nih. Hatinya tersentuh nih. Hati-hati. Itu cahaya, tapi dalam cahaya itu ada hijab. Apa yang terasa saat itu? Merasa diri suci, itu namanya ujub. Maka Imam Ibnu Mubarak, saya pernah membahas ini di luar, mengatakan ada satu riwayat, kata beliau, nangis itu ada 9 macam. Ada 9 macam tangisan. Semuanya riya kecuali satu. Tangis apa itu? Tangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nikah nangis, orang cerai nangis, lahir anak nangis, mati bapaknya nangis. Itu nangis biasa aja. Muhasabah bisa nangis, kejepit kakinya nangis. Apalagi putus cinta nangis, cintanya diterima nangis, banyak tangisan. Kata 9 itu bukan menunjukkan batasan, menunjukkan banyak. Tangisan itu banyak. Tapi cuma satu tangis yang diterima Allah. Itu tangis karena takut kepada Allah. Nah, takut ini
bisa didapat dengan menyebut namanya, mengenalnya. Nah, ada orang kayak kita ini mungkin yang hadir ini hatinya suci-suci lah ya, insya Allah ya, amin. Senang aja dibilang suci. Ya. Ada orang dari kecil seakan-akan gak pernah maksiat. Tapi gak pernah bisa nangis. Maka disitulah perlu ada hijab yang kedua, kegelapan. Ini kan cahaya, taat dari kecil. Ilmu, nyantri, ikut majelis zikir. Ada orang gak bisa tersentuh. Dia sudah taat tapi dia bingung. Kok sholatku gak ada rasa ya? Kok zikir ikut pengajian tapi kok masih gelisah? Orang-orang seperti ini ketika melihat pas zikir, pas talqin, dilihat samping kok nangis, depannya nangis, kirinya nangis. Kok dia gak nangis? Di situ dia merasa sesuatu apa yang salah dalam diriku. Berdoalah dia, ya Allah, kenapa hatiku keras sekali? Besok Allah jawab doanya. Allah takdirkan dia diuji dengan hijab kegelapan. Kalau orang taat sekarang dia maksiat. Wah, keenakan maksiat. Tapi selesai maksiat, setan pergi, setan ngetawain dia kemudian sadar, ya Allah, saya barusan maksiat. Dia segera pulang, dia ambil sajadah, dia mandi tobat, dan dia kemudian sholat tobat. Baru saja takbir, matanya langsung meleleh. Tuh, dalam kegelapan ada cahaya. Sebagaimana dalam cahaya ada kegelapan. Maka nggak boleh putus asa kalau maksiat. Sebagaimana nggak boleh GR, sok suci kalau taat. Itu maknanya. Ini yang berkali-kali dikalamkan Imam Notoilah Sekandari ya. Maksiatun awrasat dhillan. Orang-orang yang maksiat lalu menghasilkan rasa hina, wan kisaran, ya, hatinya kayaknya remuk. Itu kadang-kadang lebih baik, ini bukan nyuruh maksiat loh ya, ini saya nggak nyuruh maksiat loh besok. Lebih baik kadang daripada taat tapi membuat istikbara, orang sombong. Jadi terbayang tadi kalimat begini, hijab. Dalam hijab ini, dalam hijab cahaya itu ada hijab yang lain. Ada hijab lain, berlapis terus. Beginilah terus. Nggak ada habisnya. Jadi dalam cahaya itu ada gelap, dalam gelap itu ada cahaya. Selalu. Coba rasakan, sholat subuh besok pagi. Pulang, tetangga kita nggak sholat subuh. Dalam hati ngomong apa? Munafik. Nabi ngomong, sholat yang paling berat itu bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Sepertinya dia munafik. Antum sholat, tapi sholat yang bercahaya itu, di dalamnya ternyata ada kegelapan. Maka hati-hati. Ya. Karomah, karomah itu gelapnya lebih dahsyat daripada taat biasa. Maka saya sering dengar orang ngomong, gak ada orang lebih sakti daripada saya. Itu saya sering dengar orang begitu. Berarti dia tertipu sama karomahnya. Dia lupa, karomah itu sendiri bahasa Arab. Itu artinya kemurahan Allah. Allah pemurah kepadanya, diberilah dia karomah. Kalau Allah gak pemurah, gak dikasih. Dia lupa dengan itu. Maka suatu kali ada seorang murid dahulu, dapat ijazah dari gurunya, kamu sholawat nih, ntar ketemu Nabi. Sholawatlah dia bertahun-tahun gak ketemu Nabi. Sampai dia kemudian hampir syak. Tapi dia ingat-ingat wajah gurunya, gak jadi syak. Dia sholawat, lagi sholawat, lagi sholawat, lagi. Ribuan udah gak pakai hitungan dia, ngitungnya cuma sampai 1000, kalau udah 1000 dia gak ngitung. Ketika suatu hari Jumat, mau berangkat Jumatan, si murid ini mau sholat duha, tertidur. Mau wiridan, mau salawat seribuan, tertidur. Di dalam tidurnya dia bertemu Rasulullah SAW.
Bangun tidur, ini cerita pendeknya. Dia bingung. Lah, saya sholawat selama ini, kok Nabi gak ketemu-ketemu? Giliran tertidur kok Nabi ketemu? Gimana tuh Pak? Dibukalah kitab Al-Hikam, ketemu di kalam Hikam. Ya, kenapa Allah memberikan warid, itu namanya warid. Warid itu anugerah dari Allah. Bukan bersamaan wirid. Supaya seorang murid tidak merasa dia mendapatkan warid karena wiridnya. Ya, jadi ini jawaban bagi yang sudah beramal selama ini, yang ngamalin sholawat ini, sholawat itu, pengen kaya baca waqiah ya. Kok nggak kaya-kaya? Kaya sih ya, kayak orang kaya, tapi bukan kaya. Kenapa? Karena kita diberikan warid anugerah bukan karena wirid itu. Tapi karena Allah memang ingin memberi. Kapan Allah ingin memberi? Di saat hamba sudah siap untuk menerima. Ya, di saat hamba sudah siap untuk menerima. Jadi kalau dapat wiridan, zikiran dari guru, dari mursyid, amalkan aja. Maka dulu kita punya password. Masih ingat nggak waktu talqin kita bacain? Ilahi anta maksudi. Hafal ya? Coba baca sama-sama. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau tujuan kami. Hanya ridhomu yang kami cari. Allah ridhonya apa? Ridhonya sekarang nggak dapat rasa, udah ridho aja. Kan Tuhan kita bukan rasa. Allah sekarang ridhonya, kita ini kemudian kalau zikir hambar, ridho aja. Bukan berarti guru kita nggak sakti. Kok nggak ada rasa ya? Bukan salah guru, bukan salah siapa. Emang Allah lagi nggak mau ngasih. Ya. Kita datang nih, misalnya nih ada yang datang bawa proposal ke Paman Birin. Udah 30 hari nggak dikasih-kasih. Itu berani nggak bentang Paman Birin? Paman, gue udah kasih proposal kok nggak dikasih-kasih juga? Kok nggak dibales? Berani nggak gitu? Sama makhluk nggak berani loh. Masa sama Allah berani? Dan berapa banyak orang ngomong sekarang, saya sudah doa sekian kali, kok Allah nggak kasih? Itu hijab. Jadi doa itu sendiri bisa jadi hijab. Di saat doa jadi hijab, apa kata Nabi SAW? Ya. Man syaghalahu, hadis qudsi, man syaghalahu dzikri am mas'alati. Siapa yang sibuk dengan mengingatku, berzikir kepadaku. An mas'alati, sehingga dia tidak sempat bermohon, meminta kepadaku. A'taituhu ma u'tiya bihis sa'ilin. Ma u'ti bihis sa'ilin. Aku akan berikan kepadanya apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Yang meminta belum tentu dikasih. Karena dia bentak-bentak Allah. Ya. Ada lagi yang ngomong, saya sudah sholat, saya sudah zikir, tapi kok gak dapat kerjaan juga. Lalu apa urusannya? Ya. Dia sholat, zikir di atas sajadah. Kalau mau cari kerja, dia jalan di muka bumi Allah. Itu dua hal yang berbeda. Jangan disama-samain, apalagi yang lagi cari jodoh. Ya. Lagi nyari jodoh, duduk di atas sajadah gak cukup. Harus kemudian ngomong, bersilaturahim. Ya, para jombloan dan jomblowati. Selamat jomblo ya. Nah, hijab ini kita ambil satu tadi ya. Kita ambil nih hijab. Ini hijab zikir. Ini teman-teman, hijab yang sangat tebal sekali itu hijab zikir. Tebal sekali. Maka zikir itu banyak. Zikir itu sangat banyak. Tapi hijabnya hijab cahaya. Dulu waktu saya berkhalwat 40 hari, kami diuji oleh guru-guru kami, mursyid-mursyid kami. Jadi disuruh zikir malam hari, 12.000 kali sekian. Besok pagi, nah nanti dilihat ujiannya, besok pagi atau sore. Sore kita mau berbuka, nanti pada ngobrol. Waduh, hari ini saya ngantuk sekali. Kenapa? Malam tadi zikir 12.000 kali 7. Jadi hijab gak tuh? Dia zikir 12.000 kali 7, itu cahaya. Tapi dia sebut zikir itu jadi gelap, namanya ujub.
Ada lagi satu lagi, wah ente banyak amat zikir begitu. Saya belum sampai 1000, itu sudah fana. Padahal dia ketiduran, ngorok. Tahu-tahu udah subuh. Ketiduran disebut fana. Tahu fana ya? Karam. Tenggelam dalam nama Allah. Enggak, dia enggak tenggelam kok, dia ketiduran kok. Ah, lu cemen, baru nggak nyampe. Saya 1000 aja udah hilang. Udah fana. Masa 7 kali 12.000 nggak fana-fana. Ada satu yang diam. Yang diam ini merasa, gua diam aja deh. Kata guru nggak boleh pamer. Ini yang paling benar. Dia merasa benar. Maka hari itu nggak ada yang lolos. Satu pun nggak ada yang lolos. Malam besok zikir lagi terus lah begitu. Adalah 10 hari. Saya nggak tahu saya lolos apa enggak tuh. Kenapa bisa begitu? Ternyata iblis yang dulu namanya Azazil itu ahli zikir dan saya udah sering membahas itu. Azazil berzikir berapa lama? 18.000 tahun. Ada yang pernah zikir selama itu? Kayaknya 18 menit sudah langsung fana. Ya, 18 menit zikir langsung hilang. Tahu-tahu sudah subuh, ya. Orang ketiduran disebut fana. Enggak. Fana enggak begitu. Fana itu ada yang diingat sebelum fana. Getarannya dahsyat sekali. Ketika kalimah itu sangat berat, baru namanya fana, kayak pingsan. Nah kalimah itu berat. Dulu Sayyidina Musa minta, nah ini kisah yang sudah sering saya bacakan, minta supaya dikhususkan kalimah. Tapi Allah cuma kasih la ilaha illallah. Minta lagi ya Allah khususkan dong. Apa kata Allah? Ya Musa, ini kalimah engkau timbang dengan langit dan bumi, lebih berat kalimah itu. Kolbu kita belum siap, masuk kalimah itu pingsan. Maka zikir itu jangan hanya dengan jantung, jangan hanya dengan otak, gak kuat. Itu yang membuat seseorang bisa hilang dalam zikir. Maka berzikirlah dengan kolbu. Kolbu sanggup menahan derasnya kalimat Allah. Ya, jadi sekuat apapun kalimat Allah itu datang, dia akan sanggup. Tapi bergetar-getar. Nah, namanya ekstase kalau bahasa orang kampus. Kalau bahasa sini apa ya? Orang kalau zikir badannya gerak-gerak itu namanya apa? Tahu nggak namanya apa? Orang Banjar nyebutnya apa? Hah? Masbuk. Kirain masbuk sholat. Ya, bolehlah. Masbuk atau masbuk itu mungkin dari kalimat sabaqal mufarridun ya. Sabak. Kalau di Sumatera dulu di kampung saya kita nyebutnya jazab. Jazbah. Ketarik. Ketarik oleh kalimat itu. Ya bayangkan nih kalimah masuk ke bumi, hancur bumi. Maka dalam kacamata ma'rifatullah, jika ada longsor di suatu tempat, itu berarti Allah bertitah di bukit itu atau di tanah itu, maka dia jadi longsor. Pasti ada asbabnya. Itulah makna, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Ya, kalau diturunkan Quran ke gunung, hancur lebur. Ya. Jadi di kolbu kita ada nama Allah satu saja. Dan istiqomah nama ini ditahan di dalamnya sampai mati. Itu nama lebih berat dari langit dan bumi. Nah, tapi ada satu rahasia, teman-teman, sahabat-sahabat semua. Yang ditimbang itu amal. Jadi nanti di akhirat ada namanya mizan. Apa arti mizan? Timbangan amal, ya. Anggaplah ini timbangannya. Ini timbangan hanya menimbang amal. Kalau enggak amal, dia enggak timbang. Maka apa saja amal kita ditimbang. Yang enggak sanggup ditimbang oleh mizan, ada. Kalimah Allah masih bisa ditimbang. Masih bisa ditimbang. Ini yang disebutkan dalam hadis Imam Baihaqi. Ada orang
bermaksiat sepanjang hidupnya, sebelum meninggal dia tobat di tangan seorang wali. Meninggal. Sebelum mati, dia tobat. Di tangan seorang wali ini mengajarkan nama Allah. Maka dia meninggal, di kolbunya cuma ada satu modal, yaitu lafaz Allah. Di riwayat Imam Tirmizi, la ilaha illallah. Jadi ini digabung, sama aja. Ditimbanglah semua amal buruknya. Ditaruhlah di sini. Ternyata amal buruknya sepanjang hidupnya. Dicari amal baiknya nggak ada. Nyapa orang nggak, ada orang nyapa dia bilang, apa lo lihat? Ada orang bantu dia bilang, yang so-soan, gue juga bisa. Malah nyuruh, lebih dari itu, malah nyiksa orang dia. Nggak pernah baik ke pasangannya, nggak pernah baik ke anaknya, nggak pernah baik ke tetangganya. Semua orang dia sakiti. Tapi di hatinya gelisah, dia mengatakan, ini nggak benar cara hidup begini. Maka dia datang kepada seorang wali. Ya. Wali ini mengajarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah ditimbang, kira-kira kalau amal baiknya nih, ini kan baik nih, nggak ada isinya. Yang berat yang mana? Yang buruk. Ketika amal buruknya berat, malaikat azab sudah siap mengikat dia dengan ikatan dari api neraka. Ya, udah siap nih. Tahu-tahu Allah berfirman, wahai para malaikatku, tunggu. Buka dulu kolbunya, buka dulu dadanya, siapa tahu ada sesuatu di dalam dirinya. Dibukalah dadanya, ternyata jantungnya menyebut nama Allah. Itu yang dia pegang sampai sebelum mati. Kata Allah, ambil itu. Ambil itu jantung, pindahin ke timbangan. Lebih berat mana? Lebih berat nama Allah. Maka yang sudah ditalkin beberapa bulan yang lalu, tolong diamalkan itu. Walaupun 40 kali ba'da sholat. Ya, habis sholat, diam sebentar, istighfar, baca Fatihah, tawasul yang kita mau Nabi, apa guru sekumpul, Syekh Saman atau siapapun ya, yang jadi guru kita. Lalu kemudian kita zikir sebentar. Allah, 40 kali aja. Kalau lagi sibuk 7 kali, tapi pelan-pelan. Kita nggak cari angka di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini yang kita cari adalah kualitas. Nah, ada yang nggak bisa ditimbang. Itu nama Allah masih bisa ditimbang. Apa yang nggak bisa ditimbang? Ilmu mengenai Allah. Makanya di dalam Al-Quran kita sering baca habis maghrib. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah bersaksi dengan ilmunya dan para malaikat serta orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmu ini gak dapat ditimbang oleh mizan. Jadi yang ditimbang cuma amal. Ilmu tidak bisa ditimbang. Oleh karena itu, surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah olehmu sebelum mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah masih bisa ditimbang, tapi ilmunya gak bisa ditimbang. Ya. Ini yang jadi PR kita ke depan. Maka ilmu kita, jalan pulang kepada Allah adalah mengenal siapa Allah itu. Itulah jalan pulang. Ya, itulah jalan pulang. Dan saya merumuskan dengan izin Allah dan isyarat dari guru-guru yang kita sebut haikal ma'arif. Haikal ma'arif itu artinya haikal ma'rifat. Kata orang Banjar apa? Ilmu ketuhanan. Tapi ini enggak tinggi-tinggi amat ya. Ini yang tinggi cuma gayanya aja ya. Itu yang kita baca tadi. Haikal ma'rifat. Apa bacaannya? Ahad Zatullah Ahmad Ruhullah. Ini dia. Ya. Muhammad ini biasa yang dikenal itu Nurullah. Ini yang biasa dikenal. Tapi kemudian ini boleh diganti dengan Habibullah. Muhammad Nurullah inilah yang menjadi ilmu yang disebut Ma'rifat Nur Muhammad. Ma'rifat Nur Muhammad, ilmunya orang Banjar itu.
Dari zaman Datu Kelampaian sampai sekarang, itu yang diolah terus, sampai sekarang. Barangkali itu rahasianya kenapa banyak orang namanya Nur di sini ya. Mungkin tafaulan namanya, ingin dapat keberkahan daripada Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3, di belakangnya masih ada 1 lagi. Al-Mahdi Khalifatullah. Tapi 3 ini cukup. Nah, ini disebut dengan Haikal Ma'arif. Boleh saya sebut dengan GPS jalan pulang. Ya. GPS. Begitu tulisannya? Peta, map jalan pulang ini. Ahadatullah, Ahmad Ruhullah. Karena Al-Mahdinya belum muncul, nggak wajib dibaca. Tapi kalau nanti sudah muncul, karena sekarang sudah banyak yang ngaku jadi Al-Mahdi, benar nggak? Ya. Dan Al-Mahdi itu rumusnya 1, zuriat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa jadi dari Banjar nih ntar, ngaku-ngaku. Ya, bisa jadi dari Pontianak, bisa jadi dari Jawa, bisa jadi dari Hadramaut, bisa dari mana-mana nanti orang. Pakistan sudah ada yang ngaku, di Mesir sudah ada yang ngaku, di Maroko sudah ada yang ngaku, di Indonesia sudah ada yang ngaku, di mana-mana sudah ada yang ngaku. Nah kalau nggak mengerti Haikal Ma'rifat, kita nggak tahu yang mana sebenarnya petanya. Ya. Maka mencari Al-Mahdi bukan mencari fisiknya, hidungnya mancung, jidatnya lebar, seperti hadis Abu Daud. Itu nanti setelah islah baru ketahuan. Ada namanya islah. Al-Mahdinya dibenerin, berarti Al-Mahdinya sekarang lagi nggak bener. Kita nggak tahu di mana kan? Allah tutupin di mana, Allah rahasiakan di mana. Bisa jadi orang yang kita kenal selama ini, bisa jadi bukan. Yang penting zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis ini kayaknya banyak nih zuriat Nabi yang bakal ngaku nih. Wah hidungnya mancung nih ya. Jidat lebar, waduh. Tapi yang saya tahu para habaib itu takut. Ngaku Habib aja takut. Saya nggak pantas jadi Habib, malah gitu ngomongnya. Ini Habib yang asli, ngaku nggak pantas jadi Habib. Gimana ngaku jadi pantas jadi Al-Mahdi? Nah ini uraian ini teman-teman, sahabat-sahabat, semua yang hadir. Ya, malam ini jam 8 nih, udah jam 12, masih kuat? Serius? Beneran? Kalau ya kita buka pintu pertama hijabnya. Habis ini ada pintu pertamanya. Ini baru Haikal Ma'arifnya. Pintu pertama hijabnya, ini aja ya, oleh-oleh sebelum selesainya ya. Oleh-oleh itu sudah kita praktekkan waktu kita talqin. Jadi hijab apa saja, jadi anggaplah kita akan menuju Allah. Maka banyak tangga-tangga di sini, jalannya macam-macam sih untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu gerbang pertamanya di sini itu bernama At-Taubah. Tapi bukan seperti yang kita bayangkan. Astagfirullah, bukan itu. At-Taubah. Taubat. Itu pintu hijab pertama. Mau pulang kepada Allah, ini pintu hijab pertamanya. Taubat. Apa arti taubat? Selama ini kan orang bilang, kalau sudah taubat nggak boleh maksiat. Maksiat itu nggak boleh sebelum dan sesudah taubat. Salah itu kalau tadi itu. Kata kawan kita gimana? Kalau sudah tobat gak boleh maksiat, berarti sebelum tobat boleh dong. Itu tipuan setan. Itu yang ngomong setan yang dipinjam lisan ustadz. Ustadznya gak nyadar, dia lagi dipinjam. Karena setan itu mengalir di seluruh tubuh kita. Di pembuluh darah, di lidah ini ada setan. Sebelum kita kajian, kita wajib berlindung kepada Allah, bertawasul kepada Rasulullah. Ini menurut saya loh ya. Maka kita diam dulu sebelum taklim, supaya darah kita ini nggak diganggu oleh syaitan. Ya. Apa kata syaitan tadi? Lewat dai yang kesurupan setan? Maaf nih kalau ada yang kesurupan setan ya. Itu kesurupan begini lebih bahaya daripada kesurupan ngamuk-ngamuk. Karena kesurupan begini kita bacain ayat, dikeluarin dalil sama dia. Kalau yang kesurupan, tinggal digini dikit selesai. Ya, bentar, paling lama 1 menit, 2 menit beres. Tapi kalau begini, bertahun-tahun dia bisa nggak beres. Apa kata dia? Kalau sudah tobat nggak boleh maksiat, keliru begitu. Maksiat itu nggak boleh sebelum tobat, saat tobat, dan setelah tobat nggak boleh.
Paham ya? Terus kalau kita terjebak, itu lain cerita. Kalau saya melakukan maksiat dengan tidak ada i'tikad bahwa itu halal, maka masih muslim. Itu yang kita tobatkan. Nah, maka at-taubah itu maknanya adalah an-nadam. Nadamun. Apa arti nadamun? Menyesal. Jadi menyesali sebelum nyawa berpisah dengan badan. Itu yang disebut nadam. Maka aslut taubah an-nadamu. Mengaku kepada Allah bahwa kita sudah salah jalan. Nah, ini yang paling penting. Nadam itu menyesal. Besok terjadi lagi, itu urusan besok. Kan kita nggak tahu masa depan kita. Ada yang tahu besok taat atau maksiat, ada nggak? Itu kan bagian dari ilmu gaib. Jangan kemudian berbicara yang gaib, kita nggak tahu kalau Allah nggak kasih tahu. Mungkin nggak besok orang yang tobat malam ini maksiat lagi? Mungkin nggak? Ini kata kuncinya mungkin. Sebagaimana dia mungkin tetap taat. Benar nggak? Kemungkinannya sama. Maka Allah berikan di dalam diri orang ini namanya kasab. Usaha untuk memilih. Ini yang kita pertanggungjawabkan nanti. Nah, tobat itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan tobat ya. Tobat sambal. Bukan, nggak masuk tuh tobatnya Banjar tuh. Ya. Tobat pertama, apa tobat pertama? Kita kalau bayangin tobat, pasti dari dosa yang zahir, benar ya? Dari mabuk, zina, korupsi, mata jelalatan, ya enggak? Cuma gitu doang. Emang gitu doang? Terus Nabi kenapa masih tobat? 100 kali, 70 kali. Apa Nabi jelalatan matanya? Apa Nabi korupsi? Kan enggak. Terus Nabi tobat dari apa? Berarti ada yang ditaubatkan Rasulullah, bukan dosa yang zahir. Nah, maka taubat yang pertama kita boleh sebut taubatul awam atau taubat zahir. Ini awam. Taubatnya dari dosa yang zahir. Orang awam mengira kalau sudah taubat di bab ini, sudah selesai. Sudah suci. Maka jangan heran banyak orang awam ini sok suci. Banyak orang awam berani bentak kiai. Nanti di akhir zaman, ini sudah mulai-mulai. Orang awam bentak kiai. Antum akan lihat, gak lama lagi. Guru-guru kita, mu'alim kita, kiai kita, habaib kita nanti dibentak oleh mereka. Cuma karena beda politik, beda torikot, beda mazhab, beda faham, nanti dibentak. Bentaknya gak tanggung-tanggung, pakai takbir. Soleh bener kan? Allahu Akbar. Yang ditakbirin kiai ahli wirid. Yang ditakbirkan seorang kiai. Yang di kolbunya Allah sudah maha besar. Ya mantul lah nama Allah itu. Imam Asy-Syahrastani mengatakan, kelompok teroris atau khawarij, mereka itu merasa sudah suci zahirnya. Mereka menjaga diri daripada dosa-dosa yang zahir ini. Tapi mereka tidak menjaga dirinya dari dosa yang batin. Maka ada taubatnya khawas. Taubatnya khawas dari dosa yang batin. Batin ini kita sebut bukan kolbu ya, nafsiyah. Nafsiyah ini saya sudah sering jelaskan, masih ingat gak? Karakter diri. Ada diri yang cenderung kepada kebinatangan ternak, maka sifat nafsiyah yang muncul serakah. Bahasa kitanya tamak, benar? Ya. Itu bahasa kita apa bahasa Arab tuh? Tamak, tomak, ya. Apalagi syahwat. Nah, itu nafsiyah, bagian-bagian kebinatangan ternak. Siang tadi kita puasa, apa yang kemudian sedang dididik di situ? Itu emosi. Ya.
Jadi dosa daripada emosi, nah ini yang kemudian lagi coba dibenerin. Hari ini masih emosi nggak? Ada komentar orang di Facebook, di WA, emosi nggak? Wah, masih belum lolos tuh. Ya, jangan balas. Kata Nabi, jika ada orang mencacimu, syatamahu, au qatalahu, falyakul inni shaim. Ada orang nyerang kamu, ngata-ngatain kamu, tolong katakan, saya sedang shaim. Apa arti shaim? Sedang menahan ini semua. Ini emosi. Nah ini namanya sifat buas. Emosi, prasangka. Coba, siang tadi, walaupun puasa, pernah berprasangka nggak sama orang di depan kita lagi naik motor, naik mobil? Pernah ada? Tuh, udah rusak puasanya udah. Gak diangkat, serius gak diangkat sama sekali. Kan puasa mau naik nih, tanpa hijab kepada Allah. Puasa itu gak ada hijabnya. Nah ketika ini terjadi, ini menjadi hijab. Inilah hijab serakah, syahwat, emosi, prasangka. Nah ini hijab kegelapan, ada hijab cahayanya di sini. Nah, hijab cahayanya gimana? Puasa nih, teman kita di kantor nggak puasa. Kita bilang, ahli neraka kau. Padahal kan kita bisa berbaik sangka. Kamu sakit gula ya? Kan bisa begitu. Atau sakit gila. Ya. Kan bisa begitu kan? Bisa begitu. Jadi bisa dibalik. Kenapa kita nggak membaliknya? Yang paling berat, kalau yang berbuka itu orang yang dianggap wali. Pernah nggak ketemu wali buka puasa siang hari? Saya ketemu Pak, itu saya sempat ragu sama dia tuh. Ini beneran wali nggak sih? Ya. Tapi ternyata teringat ada satu kalam yang dinukil Imam Sya'rani, dinisbatkan ke Abu Hanifah. Tapi saya yakin ini bukan kalam Abu Hanifah. Kalau ada seorang muslim atau seorang wali, seorang mukmin berkata sesuatu, melakukan sesuatu, harus kita takwil, maksudnya kita husnuzon kepadanya dengan 70 makna alternatif. Jadi kalau kita ngelihat, misalnya nih, lagi puasa, terus teman kita jalan sama seorang perempuan, yang menurut kita, mungkin waktu dia nikah kita gak diundang. Wah, selingkuhan baru nih. Kita lagi puasa ya. Itu dulu, sekarang prasangka itu yang paling gawat adanya di dunia sosial, media, sosmed. Nah, ada orang-orang atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, lalu membicarakan orang lain dan dia mengatakan, ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Dia nggak sadar, dia sedang mengotori jiwanya dengan nyebut-nyebut kesalahan orang. Belum tentu orang itu salah. Ini mesti diingatkan, umat harus diingatkan. Ada yang begitu nggak? Namanya tahdzir, warning. Udah jadi panitia kebenaran dia. Ya. Jadi yang dia tahzir berarti sesat. Kalau dia enggak. Ya. Lupa sama diri sendiri. Ya. Itu terjadi bukan di orang awam, pada ulama. Hati-hati. Di kalangan ulama, itu terjadi. Atas nama membela kebenaran, dia kemudian melakukan kebatilan. Dan dianggap kebatilan itu boleh. Dianggap kebatilan yang dia katakan itu, ya, itu sebagai nasihat. Itu cahaya, ingin amar ma'ruf nahi mungkar cahaya enggak? Tapi di dalamnya ada kebatilan. Kalau nggak belajar ilmu tentang hijab, nggak bisa memahami itu dengan baik. Nggak dibimbing sama guru. Maka bimbingan mursyid itu nggak boleh berhenti. Sampai sekarang walaupun saya sudah diijazahi irsyad, saya masih punya mursyid dan mursyid saya banyak. Kita ditegur bagian ini, ditegur bagian, dan itu indah sekali ketika ada yang mengingatkan. Harus dibimbing rohani kita. Ya, jadi jangan berhenti punya mursyid ya. Jangan berhenti sama sekali. Mesti punya pembimbing rohani. Kalau berhenti, ya nanti akan ada rasa-rasa itu muncul. Maka taubatnya Khawas bukan saja dari kegelapan, ya, tapi juga dari cahaya.
Lalu ada khawasul khawas. Inilah tobatnya Rasulullah. Inilah tobatnya para wali-wali Allah. Khawasul khawas. Tobat dari apa mereka? Di sini udah nggak ada nafsiyah. Ya. Sudah tidak ada nafsiyah, ya. Ini udah nggak ada nih. Di bagian khawas ini sudah tidak ada kecenderungan kepada nafsu, udah nggak ada. Bukan berarti mereka tidak ada nafsu, enggak. Nafsunya itu sudah tunduk. Di sana cuma ada kolbu ruh. Jadi para khawasul khawas ini, kolbu, ruh. Dua itu aja. Dan sudah nggak ada di situ, sisi-sisi kebinatangannya sudah nggak ada. Tapi dari kolbu ke ruh, wah ini ada fuad, ya. Ada di situ lub, ada di situ sir. Ini hijab ke sininya sudah 70.000, di sini 70.000. Ya kalau dikali-kaliin semua jadi jutaan jadinya. Ya. Maka seorang wali-wali besar itu tidak mungkin mereka kalau nggak dibantu oleh Allah, tidak dapat syafaat Rasulullah, tidak bersanad kepada guru-guru wali Allah, nggak mungkin bisa menembus ini. Kita mikirin satu aja udah berat, Pak. Ulama kita mengatakan, la yalidu minal wali illa wali. Maka jika ada seorang wali, kalau dia punya murid, pasti muridnya jadi wali. Pasti jadi wali. Gurunya wali setan, muridnya jadi wali setan. Berarti jangan senang dulu tadi ya. Wali apa dulu nih? Gurunya waliullah, muridnya waliullah. Kalau perkataannya Imam Sya'rani lebih dahsyat. La yalidu minal kalb ilal kalb. Gak lahir dari anjing kecuali anjing, gak lahir dari ayam kecuali ayam, gak lahir dari ular kecuali ular, gak lahir dari seorang wali kecuali wali. Itu kata-kata kasar dari beliau ketika beliau sudah gergetan dengan orang-orang yang sok-sok wali. Kita ini gak pantas lah dengan makomat itu. Kecuali Allah kasih dan Rasulullah beri syafaat. Semoga Allah kasih dan Rasulullah diizinkan beri syafaat untuk kita semua. Ya. Ini aminnya kayaknya amin udah mau selesai ini ya. Iya. Gimana? Udah? Cukup? Gimana Pak? Udah ngantuk belum? Ini tambah panas ini kalau diterusin. Hah? Sahur. Dalam hati jerit. Jangan jerit-jerit lah dalam hati ya. Lalu Nabi ketika istighfar 70 kali, itu istighfar apa? Level 2, istighfar dari kegelapan dan cahaya, benar? Lalu Nabi itu cahaya bukan? Nabi itu cahaya, beristighfar. Inilah yang disebut nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Nabi itu cahaya. Lalu beliau mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya ada ghain di dalam qalbuku. Apa arti ghain? Ghain itu adalah lapisan hijab-hijab cahaya. Kalau Nabi nggak ada ghainnya, maka beliau bisa mabuk terus, mabuk dalam ma'rifatullah. Nggak bisa beliau ngurusin umat. Gak bisa beliau kemudian menjadi imam sholat, karena kalau jadi imam, sholatnya bisa panjang. Ya, kita duluan kabur kali ya. Jadi Nabi kalau nggak ada ghain ini di kolbunya, Masya Allah. Itu sahabat-sahabat gak ada yang sanggup bersama Rasulullah SAW. Kan Nabi mengistighfarkan itu. Astaghfirullah. Inilah yang dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah. Nah, silakan ini diamalkan nanti ya. Mungkin sudah pernah dijelaskan dulu oleh Abah Guru sekumpul. Astaghfirullah fi istighfari. Coba baca. Astaghfirullah fi istighfari. Kalau digabung, astaghfirullah fi istighfari. Ya Allah, ampuni aku
dalam permohonan ampunku. Ampunkan aku dalam istighfarku. Ampunkan aku di dalam permohonan ampunku yang tidak sungguh-sungguh. Ampunkan aku dari istighfar yang masih ada hijab di dalamnya. Ini kalam yang beliau sampaikan. Rabi'atul Adawiyah. Ya. Nah, inilah kemudian yang Rasulullah SAW katakan. Rasulullah SAW mengatakan, Inni la astaghfirullah sab'ina marrah. Aku beristighfar setiap hari 70 kali. 70 itu bukan berarti 70, bisa jadi banyak. Namanya litakthir. Ya. Siapa yang tidak memulai jalan pulangnya kepada Allah dengan istighfar ini, maka dia tidak akan pernah berjalan dalam jalan-jalan thariqah. Maka mau sampai kapan dia akan wusul kepada hakikat. Jadi mulailah menyadari diri, menyesali diri, mengakui kesalahan diri. Datang sehina-hinanya kepada Allah, baru bisa zikirnya nikmat. Baru takbir dalam sholatnya nikmat. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa sholat saya tidak khusyuk? Kenapa sujud saya tidak nikmat? Kenapa baca Qur'annya tidak menyentuh? Karena tidak memulai dengan istighfar. Nah, saya simpulkan sederhana, hijab dari Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Dan kalau diringkas, ada dua hijab cahaya, ada hijab kegelapan. Jangan dipisah dua hijab ini. Dua hijab ini adalah cara Allah berinteraksi dengan kita. Dalam cahaya ada gelap, dalam gelap ada cahaya. Begitulah terus. Dan ini harus dilalui. Sampai kapan? Sampai Rasulullah memberi kita syafaat. Itulah yang disebut warid. Jadi warid itu adalah buah dari syafaat Rasulullah SAW. Atas dasar itulah aqrabut turuqi ilallah as-salawat. Maka paslah nama tempat ini bumi salawat, karena jalan pintas, jalan tol kepada Allah itu bersolawat. Tapi solawatnya harus dimulai dengan istighfar. Ya, barangkali itu. Cukup ya? Insya Allah next time kita jelaskan solawat apa aja nih solawatnya. Jadi ada solawat jasad, ada solawat kolbu, ada solawat, itu ada solawatnya semua. Nah, kita buka sedikit sebelum penutup. Kenapa Sidi Ahmad Tijani mengatakan, baca solawat ini sama dengan 70.000 solawat yang itu. Itu karena solawat yang beliau sebutkan, solawat yang lapisan-lapisan cahaya. Lihat orang tawaf, yang paling dekat Ka'bah, cepat nggak selesainya? Yang jauh, dia udah muter 1, kita sudah muter 5. Kalau kita di dekat Ka'bah. Nah, solawat itu ada yang seperti itu, ada yang di dalam Ka'bahnya dia. Kira-kira begitu. Ya. Maka beruntunglah orang-orang yang thariqahnya diisi dengan solawat, yaitu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya rasa cukup, karena sudah mulai kedinginan, sudah mulai teriak sahur, sahur. Karena sudah dikasih tadi zikir istighfar, zikir nafasnya dipending dulu. Ya, halnya belum turun ini. Nggak tahu kenapa ya. Insya Allah lain waktu kita kasih zikir nafas insya Allah. Sekarang amalkan saja yang tadi. Astaghfirullah hafiz istighfari. Ampunkan ya Allah permohonan ampunku. Semoga Allah meridhoi siapapun yang hadir. Siapapun yang berjasa mengadakan kajian ini. Orang-orang yang datang pada malam ini. Orang tua kita, guru-guru kita semua. Semoga mereka dan yang hadir ini diridhoi oleh Allah. Bibarakatil Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma rahmanir rahim. Ya karim ya azim. Shalli ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat kami, rindu kami, salam kami, cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saksikan bahwa kami bersaksi, menyatakan, mengakui bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Bahwasannya Nabi Muhammad adalah kekasih Engkau. Nabi Muhammad adalah nur Engkau. Nabi Muhammad adalah Rasul dan Nabi Engkau. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur, ighfir lana dzunubana. Ya Allah, dosa kami sangatlah banyak. Dosa dari ujung mata sampai ujung kaki. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, tangan dan kaki.
dosa yang kami sadari, yang tidak kami sadari, dosa sombong di dalam diri, dosa merasa suci di dalam nafsi. Ampunkan ya Ghaffar, ya Ghafur. Hanya Engkaulah yang dapat mengampuni kami. Hapuslah semua maksiat dan noda hitam dalam kalbu kami. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami. Malam ini kami masih bertawajuh menghadap kepada Engkau. Setelah ini kami tidak tahu ya Allah. Esok pagi kami tidak tahu ya Allah. Esok lagi kami tidak tahu ya Allah. Semuanya dalam ilmu yang gaib masih di sisimu ya Allah. Namun kami bermohon ya Allah. Jadikan kami minalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Bagian dari orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami, pencipta kami hanyalah Allah. Lalu mereka beristiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai yang membolak-balik hati kami, tetapkan hati ini bersamamu, tetapkan hati kami taat kepadamu, dan wafatkan kami dalam husnul khatimah. Allahumma ya nur, ya man huwa nur ala nur. Wahai sang maha pemilik cahaya, cahayailah kalbu kami yang gelap dengan nur keilmuan darimu, nur ma'rifat mengenalmu, nur yang tiada ujung dan batasnya, nur syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim, ij'al khawatimana bihusnil khatimah. Jadikan akhir hayat kami akhir yang indah, akhir yang penuh taubat, akhir memandang wajah kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir mendapatkan ridha daripada Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.